Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma dari kelas TL2C1 akan menjelaskan mengenai besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan yang lain dalam sistem internasional. Berikut besaran pokok dalam satuannya. Yang pertama, massa satuannya kilogram, panjang satuannya meter, waktu satuannya sekon, arus listrik satuannya ampere, temperatur satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya molekul, dan yang terakhir intensitas cahaya satuannya kandela. Yang kedua, pengukuran dengan menggunakan mikrometer dengan angka 25,90 mm. Di situ tertera di gambar skala utama adalah 25.50 dengan sejajar 40. Maka 25,50 ditambah 40 sama dengan 25,90 mm. Yang ketiga, pengukuran menggunakan jongkok sorong dengan ukuran 72,3. Skala utama 72, skala nonius 0,3. Maka 72 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 27,3 mm. Yang keempat, perbedaan antara vektor 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi dalam ruang, vektor ditulis dalam komponen, yaitu searah sumbu X dan searah sumbu Y, atau ditulis dengan R⁻². Dalam ruang dimensi 3, vektor ditandai 3 buah sumbu yang saling berpotongan, yaitu sumbu X arah kiri atau kanan, dan sumbu Y arah atas atau bawah, atau ditulis dengan R⁻3. Nomor 5, diketahui kecepatan 2 mprs dan jarak 13 km sama dengan 13.000 meter dengan tambahan waktu stop 20 menit. Yang ditanyakan adalah waktu. Kita jawab. Rumus waktu adalah kecepatan dibagi jarak. 13.000 meter dibagi 2 mprs sama dengan 6.500 sekon atau sama dengan 108 menit. Ditambah waktu 20 menit, maka sama dengan 120 menit, atau sama dengan 2 jam 8 detik. Nomor 6, diketahui ketinggian 1 km sama dengan 1000 meter. Gravitasi pada umumnya 10 mprs kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatan dan berapa waktu lama untuk di tanah. Jawab. Kecepatan sama dengan akar 2 kali gravitasi dikali ketinggian, sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1000 sama dengan akar 20.000. Maka hasilnya 141,4 mprs. Maka kecepatan bola tersebut sebelum menyentuh tanah adalah 141,4 mprs. Dengan rumus waktu setengah dikali gravitasi dikali T kuadrat. 1000 sama dengan 2 kita coret sama 10 menjadi 5 kali T kuadrat. 1000 sama dengan 5 T kuadrat. Kita pindah ruas, T kuadrat sama dengan 1000 dibagi 5 sama dengan 200. T sama dengan 10 akar 2 sekon atau 14,14 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan sebelum menyentuh permukaan tanah adalah 10 akar 2 sekon atau 14,14. Nomor 7, jarak diketahui. Jarak pertama 5 km, jarak kedua 6 km, jarak ketiga 10 km, kecepatan 3 km per s, waktu istirahat 20 menit. Yang ditanyakan adalah jarak, kelajuan, perpindahan, dan kecepatan. Kita jawab jarak sama dengan S1 ditambah S2 dan ditambah S3 sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 21 km. Perpindahan dengan menggunakan rumus Pythagoras, akar 15 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 225 ditambah 36 sama dengan akar 261. Kita sederhanakan menjadi 3 akar 29 atau sama dengan 16,1 km.
kecepatan sudah diketahui dengan 3 km per jam, maka kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. 3 sama dengan 16,1 dibagi waktu. Kita pindah ruas, waktu sama dengan 16,1 ditambah 3 akan menjadi 5,36 jam ditambah 20 menit, maka hasilnya menjadi 5,56 jam. Untuk mencari kelajuan adalah jarak dibagi waktu, sama dengan 21 dibagi 5,56, maka sama dengan 3,7 km per jam. Kita jadikan M per S menjadi 1,027 M per S. Nomor 8. Menghitung kecepatan benda pada detik 0. Detik 0 sama dengan M sama dengan 3, T sama dengan 0. Untuk menghitung kecepatan benda pada detik 0 sampai 4 sama dengan X sama dengan 3, T sama dengan 0, X sama dengan 5, T sama dengan 4, maka T sama dengan 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Sehingga XT sama dengan X2 dikurangi X1 dibagi T2 dikurangi T1. 5 kurangi 3 sama dengan 2, 4 dikurangi 0 sama dengan 4, maka hasilnya 1/2 M per S. Untuk menghitung detik kecepatan benda pada detik 4 sampai 9 sama dengan X yang pertama 5, T 4, X kedua 4, T 9. Maka T sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Sehingga XT sama dengan X2 dikurangi X1 dibagi X2 ditambah T1 sama dengan 4 dikurangi 5 per 9 dikurangi 4, maka hasilnya min 1/5 M per S. Untuk menghitung kecepatan benda pada detik 9 sampai 12, X yang pertama adalah 4, X kedua sama dengan 4, T yang pertama 9, T yang kedua 12, sehingga T sama dengan 12 dikurangi 3 sama dengan 3. Sehingga XT sama dengan X2 dikurangi X1 dibagi T2 dikurangi T1. Maka 4 kurangi 4 sama dengan 12 kurangi 3, maka hasilnya 0/3 atau sama dengan 0 per M per S. Dan untuk menghitung jumlah rata-rata detik 0 sampai 12 sama dengan X sama dengan 3, T sama dengan 0, X sama dengan 4, T sama dengan 12. Sehingga T sama dengan 12 dikurangi 0 sama dengan 12. Sehingga XT sama dengan X0 ditambah V kali T. 4 sama dengan 3 ditambah V kali 12. P 4 sama dengan 3 ditambah 12V. Kita pindah ruas menjadi 4 dikurangi 3 sama dengan 12V. Sehingga 1 sama dengan 12V. V sama dengan 1/12 M per S. Dan untuk grafik jarak terhadap waktu, kita lihat dari gambar menunjukkan angka 3, 4, 9, 12 dan titiknya adalah 4, 9, 12. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima